ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi etnomatematika pada benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai terhadap materi tabung dan kerucut. Dan yang kedua, untuk rumusan masalahnya, bagaimana keterkaitan etnomatematika pada benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai terhadap materi tabung dan kerucut. Manfaat makalah yang pertama itu adalah bagi pendidikan, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat. Yang pertama itu bagi pendidikan. Bagi pendidikan itu, yang pertama, hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pendidik berbasis budaya. Dan yang kedua, hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pengetahuan matematika, bukan hanya matematika formal di sekolah. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mengenai etnomatematika yang merupakan bukti adanya kedekatan antara konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa terdapat menjadi 3 juga. Yang pertama itu adalah hasil makalah ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk dipelajari bidang budaya dan matematika. Yang kedua, hasil makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai etnomatematika pada benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai. Dan yang ketiga, hasil makalah ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan mahasiswa yang berkaitan dengan etnomatematika pada benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai terhadap materi tabung dan kerucut. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat terdapat menjadi 2. Yang pertama yaitu hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkenalkan apa saja sih benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai. Dan yang kedua, hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan bahwa adanya keterkaitan matematika, benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Siginjai, Jambi. Baiklah, pada tinjauan pustaka terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama etnomatematika, yang kedua Museum Siginjai, dan ketiga adalah materi tabung dan kerucut. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang etnomatematika. Nah, menurut bahasa, awalan etno itu diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mampu mengacu pada konteks sosial budaya yang termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Nah, sedangkan kata dasar dari matema itu cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan permodelan. Nah, dan juga dan kata dasar dari tis atau k itu berasal dari tekni, dan itu artinya bermakna sama juga dengan teknis. Jadi secara bahasa etnomatematika dapat didefinisikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan budaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatu masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa, bagi setiap individu dalam masyarakat. Salah satu yang dapat menjembatani antar budaya dan pendidikan adalah etnomatematika. Selanjutnya adalah Museum Siginjai. Nah, salah satu bentuk etnomatematika pada masyarakat Jambi yang menarik untuk dieksplorasi adalah berupa artefak peninggalan benda sejarah yang ditempatkan pada Museum Siginjai. Khususnya dari kelompok kami yang kita ambil itu adalah lulung, jangki siheh, dan bambu bertulis aksara incung. Itu yang berbentuk dengan tabung. Dan tudung saji dan temalang itu adalah berbentuk kerucut. Karena kami mengambil materi tabung dan kerucut, maka kami mengambil benda-benda peninggalan sejarah tersebut. Sejarah Museum Negeri Jambi yang telah berubah nama menjadi Museum Siginjai. Museum ini berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Jambi. Peletakan baru pertama pembangunan dilakukan pada tanggal 18 Februari 1981. Gubernur Jambi Mas Jun Syofwan SH. Pembangunan Museum Negeri Jambi merupakan titik awalnya gerakan program pembangunan museum di Provinsi Jambi. Lokasi pembangunan Museum Negeri Jambi ini merupakan milik organisasi Persatuan Pamong Marga Desa atau disingkat dengan PPMD Provinsi Jambi lewat Perda nomor 26 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012. Nama Museum Negeri Jambi berubah menjadi Museum Siginjai. Nah, saat ini museum ini menyimpan 3.373 koleksi benda bersejarah. Koleksi benda sejarah di museum tersebut dipublikasikan untuk dipelajari dan diteliti oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan pengunjung lainnya. Ribuan koleksi yang ada itu usianya mulai dari abad ke-5 atau yang ada mulai masuknya Islam ke Jambi, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dan dari jumlah koleksi yang saat ini terdiri dari 10 jenis, yakni
geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, kramologika, seni rupa dan teknologika. Selanjutnya adalah bentuk peninggalan sejarah berbentuk tabung dan kerucut yang kita ambil dan kita masukkan ke dalam makalah ini, yaitu yang pertama adalah lulung yang berbentuk tabung. Itu berfungsi untuk berfungsi alat menangkap, biasanya digunakan pada waktu air sungai mulai meluap atau banjir dengan cara menaruhkan di dasar sungai yang dangkal. Dan yang kedua pada berbentuk tabung ini adalah jangki siheh. Jangki siheh ini berbentuk tabung tanpa tutup yang dahulu digunakan sebagai wadah perlengkapan saat upacara adat di Kerinci. Dan yang ketiga adalah bambu bertulis aksara incung. Nah, naskah ini ditulis pada seruas bambu yang dibuat dengan teknis gores, dan pada bagian tengah bambu ini terdapat motif geometris dan juga terdapat motif tumpal dan juga terdapat motif suluran. Keadaan bambu ini cukup baik. Bambu ini berbentuk seperti gelas untuk diminum. Naskah ini terdiri dari 54 baris. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Kerinci kuno dan juga aksara yang telah digunakan dalam penulisan ini adalah aksara incung. Dan selanjutnya adalah berbentuk kerucut, yaitu yang pertama adalah tudung saji. Nah, tudung di dalamnya pandan yang dianyam bentuk kerucut, lalu dijahit sisi ikan pada bagian luar yang disusun, digunakan sebagai penutup makanan di atas dulang tinggi pada upacara adat. Nah, yang kedua pada bentuk kerucut ini adalah yang tamalang. Nah, tamalang ini dibuat dari kulit kayu yang dipotong dengan bilahan bambu yang dililit rotan. Bentuknya seperti kerucut terbalik. Nah, di bagian bibir diberi sebagian gantungan, digunakan sebagai wadah penampung madu. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai tabung. Pada Museum Siginjai terdapat alat yang biasa digunakan oleh orang zaman dahulu untuk menangkap ikan, yaitu lulung. Jadi lulung ini pada zaman dahulunya orang-orang itu memasukkannya ke dasar sungai untuk menangkap ikan. Nah, gambar lulung bisa dilihat pada samping sini. Nah, dari bentuk lulung ini bisa dibuat menjadi pemodelan bentuk tabung. Nah, dari lulung dan pemodelan bentuk tabung ini kita dapat mengidentifikasi apa saja unsur-unsur yang ada pada tabung. Yang pertama sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, sedangkan sisi atas atau tutup yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Yang kedua selimut tabung, yaitu sisi lengkung dari tabung tersebut. Yang ketiga, meter lingkaran alas yaitu ruas garis AB, sedangkan diameter lingkaran atas atau tutup yaitu ruas garis DC. Yang keempat yaitu jari-jari lingkaran alas yaitu P1A dan P1B, sedangkan jari-jari lingkaran atas atau tutup yaitu P1D dan P1C. Kemudian yang ketiga yaitu tinggi tabung. Tinggi tabung adalah P1, P2, AD, dan BC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung. Nah, dari gambar lulung itu kita tahu bahwa tabung itu mempunyai alas dan juga tutup. Nah, setelah itu kita buat pemodelannya. Nah, dari pemodelan ini kita juga bisa menentukan jaring-jaring sebuah tabung. Ditemukanlah kalau jaring-jaring tabung itu dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung dengan tutup itu kita dapat menjumlahkan ketiga bangun datar ini, sehingga seperti yang kita tahu luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, dan untuk tabung ini kita tahu persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang dari tabung ini adalah 2VR, dan lebar dari persegi panjang ini adalah tinggi tabung. Jadi kita dapat mencari luas permukaan tabung itu luas lingkaran alas ditambah luas lingkaran tutup ditambah luas selimut tabung, sehingga kita dapatkan bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2VR R ditambah T. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai tabung dengan tutup. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tabung tanpa tutup, bagaimana unsur-unsurnya dan apa rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, dalam Museum Siginjai ini terdapat sebuah tabung tanpa tutup yaitu bambu aksara incung. Nah, di sini kita dapat mengubahnya menjadi sebuah bentuk pemodelan tabung, dapat dilihat dari gambar di samping ini. Nah, dari bambu aksara incung dan juga pemodelan tabung tanpa tutup ini kita dapat
mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada tabung tanpa tutup. Yang pertama yaitu sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1. Yang kedua selimut tabung, yaitu sisi lengkung dari tabung tersebut. Yang ketiga yaitu diameter lingkaran alas, yaitu ruas garis AB. Yang keempat jari-jari lingkaran alas, yaitu P1A dan P1B. Yang kelima yaitu tinggi tabung, yaitu P1, P2, AD dan juga BC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung tanpa tutup. Sama seperti tabung dengan tutup tadi, ini kita buat sebuah jaring-jaringnya karena dia tidak mempunyai tutup, sehingga jaring-jaring lingkaran itu hanya terdiri dari dua bangun datar, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan juga selimut tabung, yaitu berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Nah, jadi dari luas permukaan tabung ini kita dapat menjumlahkan dua bangun datar ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, luas A dari lingkaran yaitu VR kuadrat dan luas dari selimut tabung yaitu 2VRT. Jadi dapat kita jumlahkan kedua bangun datar ini sehingga kita dapat rumus luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu VR R ditambah 2T. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume tabung. Nah, pada Museum Siginjai ini tidak hanya lulung dan bambu aksara incung yang berbentuk tabung, tapi ada juga jangki sihe yang ada pada Museum Siginjai yang berbentuk tabung. Nah, untuk mencari volume tabung itu, kita dapat mengalihkan luas alasnya dikali tinggi. Jadi seperti yang kita tahu, alas dari tabung ini berbentuk lingkaran, sehingga rumus luas lingkaran itu adalah VR kuadrat dan dikalikan tingginya sehingga kita dapatkan rumus luas volume tabung yaitu VR kuadrat T. Bagaimana dengan tabung tanpa tutup dengan tabung ada tutup? Apakah rumus volume tabungnya sama? Jelas, itu sama saja rumus volume tabungnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Dea Febri Saputri, yaitu mengenai kerucut. Nah, pada gambar ini merupakan artefak yang terdapat pada Museum Siginjai yang bernama Tudung Saji. Nah, ini di dalamnya itu pandan yang dianyam berbentuk kerucut, lalu dijahit sisi ikan pada bagian luar yang disusun. Nah, tudung saji ini digunakan sebagai penutup makanan di atas dulang tinggi pada upacara adat di Provinsi Jambi. Nah, tudung saji ini dapat diilustrasikan menjadi berbentuk kerucut. Nah, ini berbentuk kerucut. Kerucut ini ada dua komponen. Yang pertama itu lingkaran L, yang kedua juring ABC. Nah, dari kerucut ini kita dapat menentukan unsur-unsur kerucut. Nah, pertama itu tadi terdapat dua komponen. Yang pertama itu daerah lingkaran L itu merupakan alas kerucut. Nah, yang kedua itu juring ABC merupakan selimut kerucut. Pada juring ABC itu terdapat titik A. Nah, titik A itu dinamakan titik puncak kerucut. Selain itu ada juga R. Nah, R itu merupakan jari-jari kerucut. Selain itu ada T. T itu merupakan tinggi kerucut. Nah, terdapat juga panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. AB dan AC itu disebut garis lukis kerucut. Adapun AB sama dengan AC itu adalah S, di mana menggunakan teorema Pythagoras itu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, selain kita dapat menentukan unsur-unsur kerucut, kita juga dapat menentukan luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu kan tadi terdapat dua komponen yaitu lingkaran L dan juring ABC. Nah, menggunakan dua komponen itu. Yang pertama itu luas lingkaran L. Nah, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Nah, untuk mencari luas juring ABC itu kita menggunakan rumus perbandingan dari luas juring ABC dengan luas lingkaran S dan panjang busur dengan keliling lingkaran S. Nah, jadi itu luas juring ABC sama dengan panjang busur per keliling lingkaran S dikali luas lingkaran S. Nah, panjang busur itu 2πr, keliling lingkaran S itu 2πs dikali luas lingkaran S itu ps kuadrat. Jadi didapatlah luas juring ABC sama dengan itu pi kali R kali S. Nah, didapatlah tadi luas juring ABC dan luas lingkaran L. Jadi luas permukaan kerucut itu luas
lingkaran L ditambah luas juring ABC. Nah, luas lingkaran L tadi adalah pi R, luas lingkaran L tadi pi R kuadrat. Untuk luas juring ABC itu pi dikali R dikali S. Jadi didapatlah luas dari permukaan kerucut itu pi R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Dikelompokkan itu jadi pi R dikalikan R ditambah S. Nah, selanjutnya kita selain unsur-unsur kerucut, luas permukaan kerucut, kita juga bisa mencari volume kerucut. Nah, ini terdapat gambar artefak juga yang terdapat pada Museum Seginjai bernama temalang. Nah, temalang ini terbuat dari kulit kayu yang ditopang dengan bilahan bambu yang dililit rotan. Nah, berbentuk kerucut terbalik. Di bagian bibir, temalang ini diberi sebagian gantungan. Nah, temalang ini digunakan sebagai wadah penampung madu. Nah, dari temalang ini dapat diilustrasikan menjadi kerucut terbalik. Nah, kerucut itu sama dengan limas, di mana sama-sama memiliki titik puncak. Nah, dapat dilihat dari unsur-unsur tadi, titik puncak dari kerucut itu tadi adalah A. Nah, jadi volume limas sama dengan volume kerucut, di mana volume limas itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sini pada kerucut itu luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi didapatlah volume kerucut itu sepertiga dikali luas alas, yaitu luas lingkaran dikali tinggi, di mana luas lingkaran itu pi R kuadrat. Jadi volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat dikalikan T.